Hai hai, this is Kupas Movie. Apa kabar kalian guys? Semoga baik-baik aja ya. Karena di kondisi kayak gini banyak banget yang lagi sakit. So jangan lupa makan dan selalu jaga kesehatan ya, supaya kalian tetap bisa beraktivitas dengan lancar. Pada kesempatan kali ini, Kupas Movie bakalan bahas sebuah film yang berjudul Dolittle. Film Dolittle ini rilis pada tahun 2020 lalu dengan mengangkat genre fantasi. Menceritakan seorang dokter bernama John Dolittle yang ditinggal pergi oleh istrinya. Istrinya yang bernama Lily Dolittle pergi mengembara namun kemudian tenggelam di lautan. Karena hal tersebut, ia memilih untuk mengurung diri di rumahnya bersama para binatang peliharaannya yang begitu eksotis. Namun tiba-tiba ada sebuah masalah yang menghampiri Dr. Dolittle. Akankah dia mampu menghadapi hal tersebut? Daripada kalian makin penasaran, langsung aja kita ke alur film Dolittle. Di awal scene kita diperlihatkan 3 orang pemburu. Yang ini namanya Stabin. Dia sedang berburu bersama paman dan juga saudara sepupunya. Namun ia sama sekali nggak fokus untuk berburu, tapi dia malah ngeliatin tupai yang lagi cari makan di sampingnya. Dan pada saat si Stabin ini belajar nembak, dia nggak sengaja tembakannya itu meleset. Ternyata pelurunya tersebut nyasar ke tupai yang tadi cari makan guys. Kasian banget nggak sih tupainya? Si Stabin pun kebingungan dong harus ngapain, sedangkan saudaranya dan juga pamannya udah ninggalin dia nih. Dan tiba-tiba ada burung beo bernama Polly. Si Polly itu nyuruh si Stabin untuk ngikutin dia. Karena si Stabin ini udah bingung mau ngapain, ya udah diikutin lah si Polly. Dan sampailah mereka pada sebuah gerbang besar yang tertutup. Kayaknya sih nih gerbang udah lama nggak keurus guys, karena udah lumutan gitu. Lalu kemudian si Polly mengajak Stabin untuk masuk melalui jalan rahasia. Dan Stabin kaget banget dong, ternyata di dalamnya itu udah kayak kebun binatang guys. Banyak banget binatang langka di sana. Ada gajah, jerapah, merak, bahkan beruang kutub pun ada. Dan pastinya si Stabin ini takut banget dong guys. Dan malah tiba-tiba dia itu kejerat dan kesangkut di atas pohon, jadi kegelantungan gitu. Scene beralih ke seorang pria berambut gimbal yang lagi mainan catur. Ya betul, dugaan kalian itu bener guys. Dia adalah Dr. Dolittle yang udah lama nggak cukur, apalagi keramas. Buat jaga hati dia susah, apalagi jaga diri. Malah curhat. Dr. Dolittle ini punya kemampuan spesial guys. Dia bisa ngomong sama segala macam binatang. Jadi nggak heran kalau buah caturnya aja tikus, apalagi yang diajak main catur gorila ya kan. Oh iya, kita balik lagi ke Stabin yang masih gelantungan di pohon guys. Jadi si Stabin ini disamperin sama gadis cantik guys. Katanya ia berasal dari istana Buckingham. Ia di sini disuruh ratu untuk menemui Dr. Dolittle karena kepentingan dari istana. Belum hilang ketakutannya si Stabin karena tadi ada beruang kutub. Tiba-tiba pas dia buka pintu sama si Lady Rose, ada gorila yang bukain pintu guys. Aduh, jantung aman Bin. Oke lanjut, setelah si Lady Rose berhasil masuk ke rumahnya Dolittle, ia menceritakan keperluannya datang kemari. Lady Rose berkata bahwa ratu sedang sakit dan ratu sendiri mengundang Dolittle untuk pergi ke istana. Namun Dolittle menolak dan ia malah menyuruh Lady Rose untuk pergi. Di tengah perbincangan mereka, Stabin datang lagi lewat jendela. Nih anak bener-bener ada aja kelakuannya. Awalnya si Dr. Dolittle ini marah guys, tapi karena tahu kalau si Stabin ini datang dengan membawa tupai yang terluka, akhirnya dia malah menolongnya. Saat Dr. Dolittle melakukan operasi kepada si tupai, Lady Rose menceritakan apa yang terjadi kalau ratu sampai meninggal. Cagar alam yang telah diberikan kepada Dolittle aktenya akan menjadi milik Departemen Keuangan. Setelah operasinya selesai, Dolittle pun berubah pikiran. Ia segera pergi ke istana Buckingham untuk menemui sang ratu. Kondisi sang ratu memang sedang tidak baik-baik saja. Ia tergeletak lemas dan tidak berdaya. Sang ratu ditangani oleh dokter yang bernama Dr. Mudfly. Dan ini dia, musuh dalam selimutnya sang ratu, Lord Budley. Diam-diam dia mengincar tahtanya sang ratu. Udah tua, bukannya perbanyak amal dan ibadah biar masuk surga, malah jadi antagonis bapak-bapak.
Kemudian Dr. Dolittle segera menyuruh anjingnya yang bernama Jib untuk melakukan pengecekan terhadap Ratu. Setelah si Jib mengendus-ngendus Ratu dan menemukan keanehan, ia segera menceritakan kepada Dolittle. Si Jib ini ngomong kalau aku mengendus bau yang mencurigakan. Dr. Dolittle menggunakan keahliannya ngomong sama binatang. Ia kemudian bertanya pada gurita yang ada di kamarnya Ratu. Si gurita bilang kalau Ratu pingsan setelah minum secangkir teh. Setelah dilakukan penyelidikan, Dolittle berhasil mengetahui apa penyebab Ratu sampai sakit. Sakitnya sang Ratu disebabkan oleh tanaman langka dari Sumatera, yaitu bunga nightshade, dan hanya satu yang bisa menyembuhkannya, yaitu buah dari pohon Eden. Namun karena perjalanan menuju buah pohon Eden ini sangat berbahaya, Dolittle berniat untuk menemukannya sendiri. Namun para binatang merasa Dr. Dolittle membutuhkan bantuan dari para manusia juga. Jadi mereka menyuruh si Stabin ini untuk menyusul Dolittle. Bahkan si Stabin ini udah hampir ketinggalan kapalnya si Dr. Dolittle. Namun karena bantuan dari para binatang dan juga keberaniannya, ia berhasil menyusul kapal tersebut walaupun harus melompat dari jembatan. Kalau si Dr. Dolittle bersama si Stabin bersusah payah untuk menemukan obat untuk sang ratu, beda halnya dengan Dr. Mudfly bersama Lord Badgley. Lord Badgley menyuruh si Dr. Mudfly untuk menggagalkan rencananya si Dr. Dolittle, guys. Ya maklum aja, dia kan pengen naik tahta, jadi sang ratu biar cepet meninggoy. Berbagai cara dilakukan Dr. Mudfly untuk menggagalkan misi dari Dr. Dolittle. Bahkan si Dolittle hampir aja kehilangan nyawanya, tapi untung ada Stabin yang menyelamatkannya, dan juga para binatang yang berusaha keras untuk melindungi dokter mereka. Dan akhirnya tibalah mereka di sebuah tempat bernama Monteverdi. Monteverdi ini adalah tanah kelahiran dari istri Dr. Dolittle, yaitu Lily Dolittle. Namun setelah kematian dari Lily Dolittle, Dr. Dolittle tidak pernah kembali ke Monteverdi karena sebuah alasan. Hingga pada akhirnya ia harus kembali ke Monteverdi untuk mengambil buku diari dari Lily Dolittle yang menjadi kunci keberhasilan dari perjalanan mereka. Hampir aja si Stabin dapetin tuh diari, ketangkep sama Raja Rasuli. Emang apes banget nasibnya si Dr. Dolittle nih. Udah dimasukin ke jeruji besi, habis itu mau dikasih makan ke si Barry. Beda nasib sama si Dr. Dolittle. Meskipun ketangkep, si Stabin ini malah diajak makan besar sama si Raja Rasuli. Dia bahkan dijadiin salah satu dari masyarakat Monteverdi. Di jidatnya dikasih kayak eyeshadow hitam gitu, guys. Ya untungnya di situ ada James si capung. Terus akhirnya Stabin meminta tolong ke James untuk meminta bantuan ke temannya yang berada di kapal. Dan untungnya si Polly sama si Chad ini datang tepat waktu. Kalau enggak, Dr. Dolittle bisa jadi santap siangnya si Barry. Setelah berhasil kabur, Stabin pun berhasil membawa buku diari. Ia kemudian berlari dan menjauhi istana. Namun sebelum sampai ke Dolittle, tiba-tiba beberapa tentara dari istana Buckingham dengan senjata lengkap telah mengepung dirinya. Bukunya diambil dong sama si Dr. Mudfly, dan bahkan kapal mereka dihancurkan, guys. Dr. Dolittle dan lainnya pun udah pasrah banget, guys, karena mereka udah nggak punya transportasi lagi untuk melanjutkan perjalanannya menuju lokasi di mana pohon Eden berada. Pas lagi sedih, merenungi nasib, tiba-tiba Raja Rasuli beserta prajuritnya datang. Dikiranya sih mau marah karena istananya hancur, habis dibom sama si Yosi beruang. Barry si harimau peliharaannya juga dipukulin habis-habisan sama si Chad si gorila. Tapi ternyata dugaan mereka salah, guys. Ternyata Raja Rasuli ini baik banget. Bahkan Raja Rasuli ini juga sayang sama putrinya kayak bapak-bapak lain. Cuman dia kesel aja karena putri kesayangannya nikah sama si Dr. Dolittle yang dia anggap tuh aneh. Akhirnya Raja Rasuli menyuruh Dr. Dolittle untuk melanjutkan perjalanannya menuju pohon buah Eden. Ia bahkan memberikan sebuah transportasi berupa kapal kepada Dr. Dolittle untuk melanjutkan perjalanannya tersebut. Nah, seperti itu kan lebih baik bapak mertua sama anak menantu akur, ya kan? Dan tibalah mereka di tempat di mana pohon buah Eden berada. Nah,
Namun karena di sana juga ada rombongannya Dr. Mudfly, si Dr. Dolittle bersama rombongannya ini lewat jalur belakang guys. Maksudnya lewat jalur belakang ya mereka harus mendaki gunung, lewati lembah. Malah nyanyi gitu guys maksudnya. Dan ketika mereka sudah berhasil memasuki goa, lagi-lagi mereka berpas-pasan dengan Dr. Mudfly. Nyebelin banget sih nih orang di mana-mana ada, pakai acara gedung-gedukin tongkat di tanah lah. Dia nggak tahu kalau di sana itu sarangnya naga. Naganya auto bangun dong karena keganggu. Karena udah tidur selama ribuan tahun dan akhirnya kebangun gara-gara Dr. Mudfly. Dr. Mudfly sama rombongannya pun habis dicemilin sama tuh naga guys. Dr. Dolittle pun juga dapat bagian dililit ekor naga guys. Pas itu naga mau nyembur rombongannya, Dr. Dolittle mengeluarkan jurus berbicara dengan bahasa binatang. Dan ternyata naga tersebut itu lagi sakit guys. Dia nggak terlalu kuat gitu, nggak terlalu kuat tapi bisa ngunyah orang ya, sama aja ya. Terus si Dr. Dolittle ini menawarkan bantuan. Ya awalnya si naga nggak mau, tapi karena dia merasa kesakitan, akhirnya dia nggak menolak. Lalu mereka melakukan pertolongan pertama pada kesakitan. Bukan kecelakaan guys, nih naga sakit gara-gara makan orang, bukan gara-gara terbang terus jatuh. Kayaknya nih naga lagi sembelit guys. Gimana nggak sembelit? Di dalam perutnya tuh banyak banget baju zirah. Kurang makan sayur dia guys. Setelah Dr. Dolittle berhasil membantunya, sang naga pun kemudian mengucapkan terima kasih dan ia mengizinkan Dr. Dolittle untuk mengambil buah dari pohon enden. Di kerajaan, sang ratu tak kunjung sadar. Namun Lord Bajli malah ingin mengumumkan dirinya sebagai pengganti ratu. Tapi tidak semudah itu. Untungnya Dr. Dolittle tiba dengan tepat waktu. Ia segera menunjukkan bahwa ia sudah menemukan obat untuk sang ratu. Namun Lord Bajli menyuruh anak buahnya untuk menangkap Dolittle. Ya udah, akhirnya mereka menggunakan strategi. Dan untungnya Stawin berhasil menangkap buah enden tersebut. Ia langsung memberikannya kepada sang ratu. Tak lama kemudian sang ratu pun membuka mulutnya. Ia kemudian membuka matanya dan melihat orang sekelilingnya. Semua orang senang kecuali Lord Bajli. Ya iyalah, dia kan gak jadi naik tahta. Tapi belum selesai sampai situ aja guys. Stixi belalang mata-matanya Dr. Dolittle yang selama ini bersembunyi di Bigora membongkar semua kejahatannya Lord Bajli. Dan sang ratu yang sudah sadar langsung menjebloskannya ke penjara. Sang ratu pun akhirnya berterima kasih kepada Dr. Dolittle guys, karena dia berkali-kali sudah membantunya. Dan akhirnya Dr. Dolittle kembali membuka lagi rumahnya alias cagar alam yang sudah diperjuangkan selama ini. Ia pun membuka prakteknya bersama dengan Sabin, murid magangnya. Mereka berdua siap membantu siapapun yang membutuhkan bantuan mereka. Tamat. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. See you soon.